Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika Aditya Ahmad di sini dan selamat datang di Blind Story. Nah, kali ini senang banget saya bisa hadir dan kali ini saya ingin memberikan sedikit motivasi dan sedikit cerita ya. Dan kali ini saya akan sedikit cerita apa sih yang kita dapat atau manfaat apa sih yang kita dapat ketika kita membaca. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang khususnya malas membaca, jadi suka membaca. Oke. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau bersedia subscribe channel Tika Aditya Ahmad dan mau share ke teman-teman semuanya yang lain, dan kita sama-sama saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Dan terima kasih yang sudah like, share, komentarnya dan supportnya kepada teman-teman semuanya. Dan kali ini saya akan coba membawa tema yang baru, yaitu Blind Story. Tadi kan saya bawa Orsa ya, tapi kalau menurut saya itu Orsa tuh udah nggak berjalan ya. Jadi saya fokus di Blind Story. Blind Story itu nggak hanya video ya, mungkin kita bisa podcast atau obrol-obrol santai, nah itu bisa. Oke. Ini ada beberapa poin yang saya udah bikin ya, ada beberapa poin yang saya bikin, mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya. Nah, poin yang pertama adalah yang pertama adalah kenapa kita harus membaca. Ini banyak sekarang kita ketahui anak-anak zaman sekarang khususnya itu malas banget membaca ya. Dia lebih tertarik kepada dunia game ya dan dunia YouTube. Nah, untuk membaca ini jarang banget saya ketahui anak-anak zaman sekarang mau membaca. Jadi banyak saya ketahui atau saya temui mereka yang umurnya 5, 6 atau 10 tahun belum lancar membaca karena tidak dibiasakan membaca. Jadi kenapa sangat penting banget kita harus bisa membaca, dan kenapa kita harus membaca, karena sumber pengetahuan itu ada di buku ya. Sumber pengetahuan itu ada di bahan bacaan. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari membaca tersebut. Saya pernah teringat satu film yang mungkin teman-teman pernah nonton ya, Upin Ipin. Nah, Upin Ipin itu kan dalam satu episode kan baca itu tentang membaca buku, budayakan membaca buku. Nah, itu ada satu kalimat yang menurut saya sangat bagus banget. Membaca itu jendela dunia. Ya, memang ada namanya penyiaran, ada yang namanya berita, tapi itu tidak sekuat atau seluas bacaan gitu teman-teman. Jadi kenapa penting banget kita memperbanyak membaca supaya kita semakin paham dengan hakikat dunia ini, ilmu dan pengetahuan yang lain. Next. Yang kedua adalah apa yang kita dapat dari membaca. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, khususnya saya pribadi. Saya seorang tunanetra. Nah, sebelum saya kenal namanya buku braille, saya biasanya dibacain sama ibu ya, bukan buku dongeng tapi kayak buku agama ya, buku apa tapi saya lupa. Nah, itu saya dapat pengetahuan ya, tapi memang belum banyak gitu karena bukunya juga terbatas, dan itu Masya Allah banget ya, sangat berguna buat kita yang ingin mengetahui rahasia dunia ini gitu. Misalkan ada berapa negara kita lupa nih, kita bisa cari buku referensi untuk mengetahui berapa
jumlah negara tersebut atau berapa jumlah penduduk itu, kita kan dihadapkan dengan tulisan. Jadi mau nggak mau kita harus baca gitu. Jadi baca itu sangat tidak lepas dari kehidupan manusia, teman-teman. Jadi saya bersyukur banget ya bisa membaca, walaupun telat juga sih, karena masa kecil saya itu belum bisa membaca gitu karena kekurangan buku juga gitu. Dan dulu saya bacanya bukan pakai buku braille tapi pakai buku awas. Itu juga harus diajar dulu. Misalkan saya mau itu kan apa banget. Tapi semenjak saya masuk ke sekolah atau lembaga pendidikan dan saya dapat pengetahuan dari situ, alhamdulillah gitu. Jangan baca walaupun masih terbata-bata lah, belum luas kayak teman-teman yang nyimak podcast ini. Oke, next. Yang ketiga adalah di mana kita bisa mendapatkan bahan bacaan. Banyak tempat, teman-teman. Nah, contohnya perpustakaan, terus bisa dari kita membeli buku yang di pinggir jalan itu, terus kita juga bisa membaca buku dari koran, bukan koran sih, tapi kita bisa membaca lewat koran, majalah, ataupun blog, Tumblr. Nah itu bisa dari situ. Jadi kalau kita mau baca tuh nggak harus kita ke satu tempat yang kita agak malas menjangkaunya ya. Zaman sekarang kan buku kan udah disediain banyak ya, malah mungkin buku lebih banyak daripada kaset sebenarnya ya, karena satu buku itu bisa membahas apa yang kita ingin ketahui gitu. Misalkan komputer dengan satu buku yang tebelnya entah berapa mili atau berapa senti itu luas banget pembahasan tentang komputer, dan itu tidak akan ada habis-habisnya ya. Jadi walaupun kita baca satu buku yang bukunya tebel banget dan kita nggak akan dapat menguasai semua buku, masih ada yang kita belum pernah baca atau ada yang kita pernah baca, tapi minimalnya kita tahu gitu. Jadi kita bisa dapetin buku dengan membeli buku, minjem, nyewa, atau di perpustakaan atau di internet juga bisa, teman-teman. Oke, next. Pertanyaan yang keempat. Apakah ketika kita mau membaca harus menggunakan buku fisik? Jawabannya tidak. Khususnya saya jarang banget punya buku fisik. Buku fisik itu buku yang kertas langsung ya. Kalau di braille itu kan mungkin ada buku braille ya, yang tebel, gede gitu, berat pula gitu. Nah, saya biasanya baca itu lebih suka e-book ya, atau buku elektronik sih. Saya lebih suka baca buku itu elektronik book atau e-book. Nah, saya baca e-book itu di komputer, bisa di HP ataupun di manapun itu bisa gitu. Jadi kita nggak harus punya buku setebal kasur gitu kan. Itu bukan kita nggak mau menghargai buku tersebut, tapi kalau buat kita yang mau praktis, apalagi yang tunanetra seperti saya ini butuh banget kepraktisan ya. Ya saya bisa baca buku lewat e-book gitu, dan e-book itu sekarang udah banyak ya. Ada buku format PDF, TXT, WAV, bukan WAV tapi TXT, doc, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak gitu, teman-teman. Oke, next yang kelima adalah banyak nggak sih model bacaan buku tersebut? Genrenya banyak ya, Jadi buku itu ada hiburan, ada pengetahuan, ada petualangan, ada misteri, banyak banget.
Jadi teman-teman mau cari buku yang tipe apa, silakan sesuai minat dan kesukaan. Kalau saya lebih suka baca buku hiburan, ya hiburan, atau ya kalau bahasa kita novel lah, novel, tapi bukan novel-novel yang gimana gitu. Saya lebih suka novel-novel genre yang menghibur, ada wawasannya dan ada pengetahuannya gitu. Saya lebih suka itu gitu teman-teman. Dan nggak terkadang saya juga suka baca buku yang politik gitu, pernah, kayak membahas agama, ras, suku dan sebagainya tuh pernah juga saya baca gitu. Cuman memang beda-beda seseorang ya, ada yang suka baca genre ini, ada yang genre itu. Saya lebih nggak suka genre yang terlalu kaku bahasanya sih. Kalau saya lebih suka genre yang apa adanya, mengalir gitu aja gitu. Oke, next yang ke-6. Metode pukul 11:14 menit. Metode image button bit tombol. Pukul 11:17 menit. Tampilan web. Minus 5. Metode image button bit tombol. Recording. Tap to stop. Metode image pukul 11:23 menit. Default. Oke, mohon maaf. Tadi Google-nya bunyi. Oke, yang ke-6 adalah yang ke-6 faedah dari kita membaca. Faedahnya banyak ya. Di antaranya kita bisa memiliki sedikit ilmu, bisa juga kita mengetahui suatu informasi dan lain sebagainya. Jadi saya bilang pribadi faedahnya sangat banyak teman-teman. Dan kalau untuk buku sendiri ya bisa dirasakan masing-masing lah, tapi manfaatnya sungguh luar biasa gitu ya. Lebih banyak buku daripada film dokumenter. Saya lebih suka baca buku ya. Kalau kayak sandiwara atau apa saya kurang ya, karena entah kenapa ya lebih enakan baca e-book gitu lah gitu teman-teman. Dan faedahnya kita bisa menambah kebendaharaan kosakata, pengetahuan, kalimat atau apa buat kita yang suka nulis seperti saya. Saya kan baru mau belajar mau nulis, dan alhamdulillah dengan kita membaca ini sedikitnya kita punya kata-kata lah atau aluran-aluran kalimat yang enak untuk kita ungkapkan dan tanpa ribet gitu. Kalau bahasanya tuh belit-belit gitu ya. Nah, ini ada faedahnya. Next yang ke-7. Bentar saya baca dulu. Apakah hiburan itu bisa dari buku? Saya bilang yes, bisa. Hiburan kalau buat yang suka baca atau yang stres itu sedang baca komedian atau buku-buku pengetahuan atau hiburan, nah itu bisa juga lewat buku. Nah, saya biasanya kalau lagi stres atau lagi galau atau lagi apa itu saya suka banget baca buku novel yang genrenya itu menghibur, ya sedikitnya menghilangkan kepenatan lah yang kita sehari-hari berkutat dengan aktivitas yang padat ya. Jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi bisa banget buku ini untuk hiburan atau refreshing, itu bisa banget. Untuk kalau saya tuh biasanya kalau lagi pening-peningnya tuh refreshingnya bukan liburan tapi menulis. Aneh kan? Nah itu saya. Tapi sekarang ketika podcast ini dibuat saya belum bisa mengembangin tulisan saya karena ada suatu hal sebab gitu. Nanti insya Allah saya akan sharing ke teman-teman ini. Oke, next yang ke-8 adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita membaca buku karena buku itu adalah sumber informasi dunia, jendelanya dunia. Ya, kita tidak akan bisa mengetahui hakikat hidup ataupun hakikat dunia ini tanpa kita membaca, gitu ya. Walaupun kita bisa melihat, kita bisa menonton, kita bisa mendengar, tapi kita tidak akan bisa mengetahui tanpa adanya buku. Bahkan para ulama aja
bukunya itu banyak banget dan sampai sekarang masih dibaca oleh banyak orang untuk mengetahui buku-buku pada agama, khususnya agama Islam, teman-teman. Jadi jangan mau susah sudah membaca. Ya minimal buku apa yang teman-teman suka, nah silakan dibaca gitu. Minimal baca lah gitu. Walaupun cuman 2 menit atau 10 menit, ya teman-teman baca gitu. Saya anjurkan dibaca Quran ya, karena baca Quran itu khususnya buat yang Islam itu sangat manfaat banget ya. Tilawah lah, insya Allah. Khususnya buat yang tunanetra itu khususnya sangat spesial, kita bisa melatih indera peraba tangan, kecepatan dalam meraba, nah, itu sangat bermanfaat sekali. Oke, next yang terakhir yang 9 adalah ajakan mari budayakan membaca buku. Nah kali ini saya ingin ngajak teman-teman khususnya kaum muda saat ini jangan sia-siakan buku ya. Buku ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin dengan kita sharing atau dengan apa itu kita nggak akan cukup, tapi dengan buku ini kita bisa baca kapan aja, di mana aja, dan pasat apapun. Nah jadi buku ini atau bahan bacaan ini sangat berguna banget ya, khususnya buat kita yang ingin mencari pengetahuan, kita ingin belajar, kita ingin pinter, itu kita perlu baca. Nah saya biasanya suka banget membaca buku-buku yang enak, dan ya memang saya bilang di awal itu saya bukan pakai buku fisik, saya pakai buku e-book gitu, tapi itu udah cukup ya untuk menggantikan ketika kita mau membaca gitu. Jadi saya mau ngajak teman-teman, marilah kita budayakan membaca, karena membaca itu tidak repot, tidak mengeluarkan tenaga, kita cukup membaca, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita baca semakin wawasan kita semakin luas, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan gitu, teman. Oke, thank you for watching, sudah mendengarkan Blank Story ya kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kesempatan kali ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya berharap ini bukan blind tour yang terakhir ya, seperti Orsa atau apapun. Nah jangan, tapi ini berkelanjutan. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Dika Damat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record image button tombol.